Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup kami ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 20-23 yang berbunyi, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengikuti jejak dan teladan Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau mengikuti jejak dan contoh serta teladan Kristus, yang berarti apapun yang terjadi kita harus tetap diperintah untuk melakukan kebenaran dari firman Tuhan itu, mau menjauhi kejahatan. Sesungguhnya hal mengikut dari teladan dan jejak Tuhan Yesus Kristus ini merupakan hal yang sangat sukar, sangat sulit, bahkan merupakan hal yang mustahil untuk dapat kita lakukan sebagai umat manusia. Oleh karena pada dasarnya kita ini umat manusia berdosa, sehingga tidak mungkin melakukan kebaikan dan kebenaran dengan ukuran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akan tetapi oleh karena apa yang Tuhan perintahkan itu selalu merupakan demi kebaikan bagi kita, maka marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar Dia membimbing kita, dilatih setahap demi setahap, guna mau belajar melangkah mengikuti jejak maupun contoh teladan Tuhan Yesus Kristus. Hal mengikuti jejak contoh teladan Tuhan Yesus Kristus ini bukannya tanpa risiko, sebab kalau kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang anti kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti lingkungan yang senang untuk korupsi, lingkungan orang yang suka untuk mencuri mengambil milik orang lain, maka kita akan selalu dimusuhi dari berbagai pihak. Mungkin saja kita dimusuhi atasan, karir tidak bisa berkembang, bahkan bisa dijebak supaya kita dapat dicelakakan atau dipidanakan. Akan tetapi seandainya kita dicelakakan karena berbuat baik dalam mengikuti jejak Tuhan Yesus menuruti kebenaran firman-Nya, maka firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita agar tidak kecewa, bahkan hendaknya tetap mampu dalam segala keadaan itu kita bersyukur, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan juga bahwa ada tokoh yang sangat hebat dalam melakukan tugas dengan penuh kebaikan dan kebenaran, tetapi justru dijebak agar dapat dikenakan hukuman yang bisa mematikan, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego yang harus dihukum untuk dibakar hidup-hidup.
sebagaimana diungkapkan dalam Daniel 3 ayat 14-30. Juga Daniel yang dimasukkan ke kandang singa, Daniel 6 ayat 14-25. Dari nas renungan kebenaran firman Tuhan hari ini, sungguh mau mengajak kita sebagai pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, agar kita selalu memohon kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, agar Dia membimbing kita, memampukan kita untuk menikmati hidup sebagai saksi Kristus di dalam seluruh aspek dari kehidupan kita setiap hari, untuk selalu berusaha melakukan kebaikan dan kebenaran untuk meneladani hidup yang dicontoh teladankan Tuhan Yesus Kristus secara manusiawi itu. Seandainya ada orang memfitnah kita karena kebaikan dan kebenaran yang kita berlakukan tersebut, sehingga kita dijadikan pesakitan yang harus dihukum, maka hendaknya kita tetap setia, tetap taat untuk mengikuti contoh teladan Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita dan setia sampai mati. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan dalam Matius 5 ayat 10 dan ayat 11 ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini supaya kami tetap mengikuti jejak, berarti jalan dan kebenaran dan hidup yang telah dicontoh teladankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami umat-Mu ini, supaya jangan pernah kami abaikan. Lebih baik kami berbuat yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tetapi kami dicela bahkan sampai dianiaya, tetapi sungguh akan menjadi nista bagi kami jika kami melakukan yang tidak baik, dipidana atau dicela oleh orang lain. Sambut apalah harapan dan doa kami, pasti Tuhan akan menyempurnakan. Kami mohon Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.